Cek, suara masuk. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal musyahidun wa ayyatuhal musyahidat. Senang sekali bisa menjumpai dan membersamai antum semua di kesempatan kali ini. Semuanya harus kita renungi sebagai bentuk karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah hendak berikan kebaikan kepada hamba-hambanya yang berusaha mencari keridhaannya. Mudah-mudahan pertemuan ini Allah jadikan pertemuan yang diberkahi dan perpisahan setelah ini adalah perpisahan yang dirahmati. Di kesempatan kali ini, izinkan saya sebelumnya saya berterima kasih terlebih dahulu atas perkenaannya untuk menyampaikan beberapa renungan di bulan yang sebelumnya sudah kita dapatkan. Dan memang tugas dari manusia ini, setelah Allah ciptakan alat-alat untuk menggapai hidayah berupa mata, pendengaran dan hati, Allah minta agar dia mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah yang Allah turunkan di muka bumi. Baik ayat itu ayat masyhudah yang berupa hal-hal yang kita persaksikan, kejadian peristiwa, ataupun ayat-ayat matluwah atau ayat-ayat yang kita baca berupa Al-Quran ataupun hadis yang mana mereka merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu saja saya di sini bukan sedang menggurui ya, atau merasa lebih baik. Ya. Pada hakikatnya kita sama-sama sedang menyadarkan keadaan diri kita masing-masing. Ya. Ada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita perlu renungi
bersama di bulan yang istimewa ini, Allah berikan banyak anugerah dan karunia yang tak terhingga ya. Dan kita mau mencoba merenungi bagian-bagian yang sudah Allah berikan di bulan sebelumnya. Untuk lebih dalam ya, kita harus melihat ayatnya dan mungkin kita baca bersama terlebih dahulu sehingga kita bisa ingat ayat yang agung tersebut. Nah, sebentar. Baik. Kita akan baca terlebih dahulu ayatnya. Mohon maaf saya biar nggak terlalu bising. Musta'inan billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddah. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم
علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Baik, itu barangkali sedikit yang bisa dibacakan untuk mengambil perjumpaan di kesempatan kali ini, karena sebenarnya yang ingin dibahas di kesempatan kali ini adalah mungkin saya berpikir kita membaca Quran ya, kemudian kita ngambil pelajaran, tapi sepertinya tidak masalah kalau kita langsung saja mengambil beberapa pelajaran yang hendak kita ambil dari bulan ini. Nah, Masyarul muslimin wal muslimat ayyuhal musyahidun wa ayyatuhal musyahidat ya. Kita tahu bersama bahwa Allah senantiasa berbuat baik kepada hamba-hambanya. Allah ini Zat yang maha terpuji, Rabbul Alamin, pemilik semesta alam. Kita tahu juga biyadihil khair, di tangannya segala kebaikan, pemilik segala kebaikan, dan manusia tidaklah memiliki kebaikan. Kita tahu juga dia adalah zat yang memiliki kekuatan. Ala kulli syai'in qadir. Di mana manusia ini tidaklah memiliki kekuatan dan senantiasa butuh kepada pertolongan. Dialah Allah zat yang maha agung, maha besar, maha sempurna dari segala-galanya, di mana kesempurnaannya membuat semua makhluk-makhluknya bertasbih memujinya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih segala apa yang ada di langit dan di bumi. Meskipun kita tidak mengetahui kaifiyat bagaimana cara mereka bertasbih memuji Rabb Sang Ilahi. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan segala sesuatu memuji bertasbih kepada Allah meskipun kamu tidak tahu bagaimana cara mereka bertasbih. Kita tahu juga bahwasanya inna rahmatahu sabaqat ghadabah. Sesungguhnya rahmatnya mendahului murkanya. Hal ini menghendaki bahwa zat yang maha baik ini akan senantiasa memberikan kebaikan, keutamaan, berbagai macam pemberian, pengampunan, pemaafan kepada hamba-hambanya dan tidak menerapkan keadilan. Maknanya kalau kita langsung bersalah langsung diadili. Maknanya kalau kita itu mau hitung-hitungan sama Allah, nggak ngejar. Allah ciptakan segala hal yang ada di muka bumi. Apa tujuannya? Tujuannya salah satunya adalah agar kita mendapatkan kebaikan, agar kita mengenal siapa Sang Pencipta ini. Kenapa kita ada di sini? Siapa Dia yang membuat kita ada? Betapa kuasanya atas segala sesuatu Dia ciptakan langit bumi, dan betapa luas ilmunya
sampai seberapa tahu dan sedetail itu siapa sebenarnya zat yang maha baik ini. Mungkin kita bisa lihat, salah satunya bisa kita lihat di surat At-Tolak ya, untuk lebih menggambarkan bagaimana yang Allah mau ya kepada kita ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di surat At-Tolak ya bagian akhir ya. Sebentar. Baik, mungkin saya ganti atau saya langsung ambil sini aja. Allah Subhanahu wa taala katakan ya. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan juga bumi semisalnya. Yatanazzalul amru bainahun. Allah turunkan di antara langit dan bumi ini perintahnya, amarnya. Ada yang amarnya sifat syar'i, sebagaimana syariat ini yang kita kenal. Ada yang amarnya amar kauni, urusan atau perintah kauni, kun, segala takdir yang berjalan. Apa tujuan dari semua takdir penciptaan itu, syariat ini dan seterusnya banyak? Lita'lamu, agar kita itu tahu ya, siapa penciptanya semuanya, siapa pemilik perkaranya. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kita tahu bahwa pencipta syariat ini ya maha kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, agar kita makrifat kepadanya bahwa ilmunya tiada batasnya, meliputi segalanya. Inilah salah satu tujuan kenapa kita ada ya. Agar kita nanti kembali kepada Allah ya, dan mengetahui siapa sebenarnya zat yang maha baik ini ya. Sebagaimana di bulan kemarin ya, Allah ajarkan kepada kita banyak pelajaran ya. Allah ajarkan kepada kita banyak pelajaran. Bisa kita lihat ya bersama. Allah berikan bulan yang istimewa ya. Waktu-waktu yang berbeda dari biasanya. Ini bentuk tambahan kemurahan dan kedermawanan Allah kepada sang hamba, agar hamba ini tahu bahwa dia itu fakir. Gak bisa kalau gak ditolong, gak bisa bertahan kalau gak dibuat Allah bertahan. Allah syariatkan waktu-waktu yang istimewa ya, agar barangkali di antara hamba ini bisa tetap mengejar ketertinggalannya. Coba kita renungi, kalau kita itu ketinggalan kejauhan ya, kemudian kita lihat ada kalau nggak ada yang diunggulkan, nggak ada pelipatan, mungkin kita akan putus asa sedikit banyak ya. Kayaknya sudah nggak bisa gitu kan. Tapi ketika nanti sabar, ada sebuah waktu yang istimewa. Kalau kamu ke sana ya, itu bisa menutup segalanya kan gitu ya. Ya. Agar dia bisa mengejar ketertinggalannya dan mendapatkan limpahan pemberian, cucuran karunia dan ganjaran. Di mana kalau di bulan lain atau waktu lain, dia tidak bisa mendapatkan hal itu. Ya meskipun kalau kita mau jujur dan renungi, layak gak seorang hamba ini ya mengurangi hak yang sudah menghidupkannya, membuatnya ada, yang sudah memberi makan dirinya, minum dirinya, memberi keluarganya rizki dan harta serta kekayaannya, dengan cara berkhidmat cuman di sebagian waktu dan mengurangi atau bahkan meninggalkan di waktu yang lain. Pantas nggak? Layak nggak? Harusnya nggak layak. Ya, harusnya nggak layak. Ya.
Tapi coba kita renungi, zat ini adalah zat yang maha baik. Ya. Dia adalah zat yang maha baik, maha mulia, Al-Karim. Dia sediakan bulan panen. Dia sediakan bulan pelipatan ganjaran, bulan keutamaan, bulan doa, bulan puasa, bulannya Quran, bulan dibelenggunya syaitan, suffidatis syayatin. Bulan dibukakannya pintu-pintu langit sehingga keberkahan di mana-mana. Bulan dibuka semua pintu surga. Bulan semua ditutup pintu neraka. Luar biasa. Apa ada di bulan selainnya? Gak ada. Bahkan di bulan ini disebutkan walillahi utaqa'u minan nar. Allah di setiap malam bebaskan hamba-hamba yang notabene hamba ini mungkin kurang peduli atau nggak menunaikan hak penciptanya. Tapi Allah di setiap malamnya bebaskan mereka. Bukan satu, utaqo. Ya. Semua ini kalau kita renungi demi kebaikan sang hamba-hamba ini tadi. Bukan karena Allah butuh ibadah hamba ini. Karena dia adalah zat yang maha kaya. Al-Ghani, dia punya nama itu. Kemudian ma'asyiral muslimin, ya. Allah itu terlalu besar. Ya. Ya. Allah itu maha besar, terlalu besar. Ya. Seandainya dari awal makhluknya sampai akhir, ya. Seandainya, ya. Makhluknya dari awal sampai akhir sebagaimana dia katakan sendiri. Ini kan Al-Quran itu isinya itu pengenalan terhadap pencipta kita. Coba direnungi. Isinya itu kan cuman innahu wa huwal alimul qadir. Innahu huwal alimul hakim. Ya, wa huwas samiul basir. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda. Semuanya itu kan tujuannya ma'rifatullah. Asal ilmu sebagaimana kata Imam Ibnu Rajab. Asal ilmu yang pertama itu mengenal Allah dulu. Baru setelahnya yang lain. Dan Allah katakan juga hadisnya, ya, di dalam perkataannya berupa wahyu dalam sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Andai dari awal makhluk yang pertama sampai akhir manusia dan jinnya menjadi orang yang paling bertakwa di antara kalian, semuanya soleh, semua full, nggak menambah kebesaran kerajaan Allah sedikit. Sebaliknya, seandainya dari awal hingga akhir manusianya maupun jinnya kanu ala afjaro qalbi rajulin minkum, semuanya bejat, semuanya jahat, semuanya buruk kayak iblis, ya. Itu juga enggak mengurangi kekuasaan dan kebesaran Allah. Karena Allah akbar, kabirul muta'al, maha besar. Kalau kita paham ini, maka semua yang kita dapat ini murni kebaikan dan pemberian dan keutamaan yang diberikan oleh Zat yang maha pemurah lagi maha dermawan. Al-Karim Al-Jawad. Memang Allah itu butuh wahyu. Allah itu nggak butuh wahyu. Allah nggak butuh utusan juga. Allah nggak butuh sesuatu pun. Allah sendiri yang katakan wala in syi'na lanadhabanna billadhi auhayna ilaik. Kalau kami mau wahai Muhammad, kami akan hilangkan yang kami wahyukan kepadamu. Tsumma la tajidu laka bihi alaina wakila. Setelahnya nggak ada yang bisa menolong kamu. Allah itu aslinya nggak butuh, ya, nggak butuh itu juga. Tapi Allah katakan apa? Illa rahmatam mir rabbik. Tapi karena rahmatnya,
karena rahmatnya mendahului murkanya, ya. Allah berbuat kebaikan dan suka, murni kebaikan. Inna fadlahu kana alaika kabira. Allah katakan di surat Al-Isra. Sesungguhnya keutamaannya kepadamu sangat besar. Lihat, di bulan ini kita bisa lihat Allah ajarkan di bulan Ramadan maksud saya, ya, agar sang hamba ini dikasih ketakwaan. Bisa kita lihat bersama-sama. Ya. Allah katakan la'allakum tattaqun. Ya. Biar mereka bertakwa. Ya. Coba kita renungi. Ya. Siapa pula yang mengajari sang hamba ini untuk bisa bertakwa jika bukan Robnya sendiri? Yang paling mengerti, yang ilmunya tidak ada yang mendahului. Wong Allah sendiri yang katakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kamu dari perut ibumu, gak ngerti apa-apa kamu. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah ajari manusia apa yang gak mereka tahu. Allamal Qur'an. Allamahul bayan. Ini Allah mau berbuat baik. Ya. Lihat bagaimana Allah turunkan di bulan yang istimewa kemarin Al-Quran. Turunkan kitabnya. Allah utus Rasulnya membawa kalamnya. Kalau nggak ada utusan Rasul tuh kira-kira kita bisa kenal Allah nggak? Kalau dipikir itu. Ya. Kita di bumi kemudian tahu sifat Allah, tahu perbuatan Allah, tahu baiknya Allah itu dari mana? Kan nggak bisa mencapai sampai ke sana. Ya. Semedi juga nggak mungkin. Ya. Kecuali dia sendiri yang mengenalkan tentang dirinya. Kan begitu. Ya. Pakai utusannya. Ya. Dengan membawa kalamnya, Al-Quran. Ya. Allah katakan dengan penurunan Al-Quran ini bukan untuk kita lagi. Agar hamba ini mendapatkan petunjuk. Hudan linnas. Ya. Agar hamba ini bisa mendapatkan penjelas dan pembeda wa bayyinatin minal huda wal furqan. Biar ngerti, penjelas, dapat pembeda mana yang salah, mana yang benar. Mau mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Kalau kita gelap semuanya itu kan gak ada yang tahu. Kalau Allah berkehendak kita itu nggak dikeluarkan, subhanallah, saya dulu mungkin sudah jadi apa ini ya, rocker kali ya. Naudzubillah ya. Bukankah itu yang memberitahu, yang mengeluarkan kita? Siapa lagi kalau bukan Rob kita, sang pemilik segala petunjuk. Dia punya nama Al-Hadi. Sekaligus menjelaskan bahwa makhluk tidak punya petunjuk. Ya. Kalau nggak dikasih petunjuk ya nggak tahu. Ya. Kemudian coba kita lihat lagi di bulan kemarin untuk kita ambil renungannya. Ya. Allah katakan di bulan kemarin ini Allah mau kasih kebaikan lagi. Berupa apa itu? Coba direnungi ayatnya. Allah mau kasih keringanan. Dari mana ayatnya? Ini loh kita lihat. Ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang terbatas. Hari-hari yang sedikit, relatif sedikit ya. Dibandingkan 360 hari yang seorang hamba miliki. Cuman 30 hari. Sekali lagi, harus dipahami ya, bahwa sebenarnya kembalinya itu kan bukan untuk dia.
tapi untuk kita. Ya. Dan kalaupun dikasih hari-hari terbatas sebenarnya ya, kalau kembalinya kebaikan untuk kita itu ya, sebenarnya kita lebih butuh banyak gitu loh. Tapi dia dan zat yang maha baik kasih keringanan. Apakah kita itu berhak ngurangin haknya? Ya, kalau dia minta kita sesuatu, apakah kita itu pernah istilahnya meminta pengurangan gitu? Ya Allah, udah nggak usah kasih rahmat aku gitu. Ya. Kan nggak pernah. Ya. Tapi dia cuma minta hari-hari terbatas. Ya. Banyak kan hari yang lain, cuma 30 hari. Ya. Itu saja Allah katakan apa? Ya, kalau kamu nggak mampu, ya udah kamu bisa ganti di lain waktu. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Sebenarnya ini agak mengena menurut saya. Allah itu kan lagi minta puasa, ya. Tapi orang ini malah pergi, ya. Ya istilahnya lagi diminta malah ninggalin, bahasanya. Kalau secara bahasa itu kan begitu, ya. Kalau kita bicara secara hakikat, mana hak yang harus didahulukan? Kan harusnya kan hak Allah, ya toh? Benar nggak? Masa hak Allah diakhirkan? Tapi karena zat ini rahmatnya mendahului murkanya, dia cuman bilang udah ganti di lain waktu. Ya. Kalau nggak bisa, nggak kuat kamu ganti, udah bayar tebusan, kasih makan orang yang membutuhkan. Ya. Lihat. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام miskin. Bagi orang yang nggak mampu, ya, udah bayar tebusan, ngasih makan orang miskin. Sekali lagi, zat yang maha baik ini, sang raja ini, itu kan bukan butuh hal ini, tapi kebaikan yang sebenarnya kembali kepada sang hamba ini. Saya, Anda, dan seluruh manusia dan jin. Agar mendapatkan kucuran keutamaan. Ya. Makanya kalau mau dapat kebaikan lebih, ya bukan buat Allah, buat kita. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa dengan mau tatawu, mau nambahin, ya, mau rela lebih nambahin kebaikan, itu bukan buat Allah. Ya. Bahwa maka itu khairun lahu, ya kembalinya ke kamu lagi. Makanya sebenarnya kebaikan itu untuk dirimu. Dan bagi kamu hamba yang buruk, keburukan itu juga kembali pada dirimu. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu baik, itu baiknya juga buat kamu, bukan buat siapa-siapa. Wa in asatum falaha. Dan kalau kamu buruk, itu juga bukan kamu lagi. Allah nggak rugi, ya. Allah itu Ghaniyun Hamid. Ya, itu kan dia mau kasih tahu kita namanya. Ya, ketika dia perintahkan sesuatu misalkan, ya, Allah minta kita misalkan disuruh berinfak. Ya, ya. Kan Allah yang ngasih harta ini. Allah mau minta, ya. Kan bahasanya itu sebenarnya itu begitu loh kalau kita itu mau paham, ya. Allah yang ngasih harta kamu. Terus kalau Allah minta dari kamu, bisa nggak kamu lepasin gitu loh. Ya. Makanya Allah katakan di surat Muhammad itu yang terakhir, ha antum haula itu da'auna litunfiqu fi sabilillah. Ya. Wahai kalian, ya, ketika kalian diseru diminta untuk ngeluarin di jalan Allah, faminkum man yabkhal. Di antara kalian ada yang bakhil, nggak mau. Lebih milih buat happy, ya. Sebagaimana slogan hari ini, ya.
Hidupnya itu mengejar happy diri sendiri, bukan mengejar bagaimana keridhaan sang ilahi. Wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Barang siapa yang bakhil, sebenarnya dia sedang berbuat bakhil pada dirinya. Wallahul ghaniyyu. Allah Maha Kaya wa antumul fuqara. Dan kalian itu fakir. Ya. Kalian itu enggak punya. Allah itu yang punya. Ya. Allah Maha Kaya. Sedangkan kita semua fakir. Allah Maha terpuji dan kita penuh dengan perbuatan yang tidak terpuji. Ya. Karena tadi Allah itu agung. Allah besar, rahmatnya ya mendahului murkanya, kerajaannya mengungguli segala-galanya. Ya. Tapi coba lihat kalau kita ambil introspeksi di bulan kemarin, ya, apa yang dilakukan hamba-hamba ini kepada penciptanya, kepada tuannya. Ada di antara hamba-hamba ini yang justru lari, kabur, ya, merenggut hak-hak yang seharusnya dia tunaikan. Seakan secara tidak langsung ketika dia nggak mau tunaikan itu, dia itu mau ngomong, ya, nggak butuh tambahan kebaikan. Ya sedikit aja, ya. Nggak butuh tambahan pengampunan. Nggak butuh tambahan kemuliaan dari sang raja, pemiliknya. Ya. Lihat juga di sebagian keadaan hamba-hambanya. Kalau kita renungi, ada yang benar-benar kemarin itu malas beribadah, kecuali cuman di awal-awal bulan saja. Ya subhanallah, ya. Cuman di awal bulan, ya. Itu kan adanya gitu. Datang di awal, hilang di akhir, itu ada. Ya. Coba direnungi lagi. Pernah nggak berhenti karunia Allah pada hamba tadi? Nggak pernah berhenti. Dia yang berhenti kan gitu kan? Ya. Ada lagi di sebagian hambanya, lihat, yang cuman mengabdi di sebagian besar, ya, atau di sebagian waktu saja, cuman di malam hari. Siangnya sebagiannya dia gunakan buat main-main, kelalaian, hal-hal yang enggak bermanfaat. Ya. Ya, cuman beribadah di waktu malam, itu saja kekenyangan, kemudian dia ngantuk, tidur awal, bangun sahur, makan lagi, kenyang lagi, ngantuk lagi. Ya. Ada lagi sebagian hamba-hambanya itu, ya, yang kemarin minta ibadah jangan lama-lama. Ya. Subhanallah. Seakan dia itu mau bilang, ya, jangan lama-lama butuh sama Allah. Ya. Ya. Nggak usah lama-lama memelas minta ampun. Maksudnya gimana? Suruh ngasih adab gitu. Ya. Subhanallah. Tapi coba lihat bagaimana hambanya lagi ini. Dia itu kalau minta pemenuhan hak. Ini hari ini orangnya suka menuntut hak. Ya. Manusia hari ini tuh mintanya hak semuanya. Bukan sibuk menunaikan kewajibannya. Ya. Bukannya dia berusaha ikhlas tulus kepada Allah, tapi justru dia itu masih minta hak. Aku ya pengen terkenal, aku ya pengen terpuji, aku ya pengen. Dia minta banyak hal, berdoa, ya. Ya mungkin biar happy. Ya. Tapi dia sembari menunaikan kewajibannya dengan porsi yang sedikit, yang minim, ya, yang mungkin selalu diakhirkan. Kalau diakhirkan pun dia melaksanakannya, ya, pelan, sebentar. Ya. Itu juga tanpa penghadiran keseriusan. Ya Allah. Ya. Dia terapkan prinsip ekonomi kepada Tuhannya sendiri.
Padahal kalau dia itu punya karyawan, dia marah besar jika diperlakukan demikian. Dia ngomong sendiri, kamu itu gimana sih? Maunya gaji besar, pekerjaannya minimal. Dasar orang kurang ajar, mungkin kan dia bilang. Tapi dia nggak sadar. Dia juga praktekkan itu kepada Allah yang maha besar. Subhanallah. Ya. Manusia itu memang banyak nggak sadar sama Allah. Ya. Dan coba lihat di Al-Quran, memang ada sifat-sifat kebaikan yang Allah katakan pada manusia, kecuali kebanyakannya adalah sifat-sifat keburukan. Khuliqal insanu min ajal. Ya. Innal insana khuliqa halu'a. Innal insana ladzalumun kafar. Ya. Banyak semuanya itu. Malaikat aja baru tahu manusia mau diciptakan di bumi, malaikat sudah tahu. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apa kamu hendak menjadikan manusia yang suka ngerusak ya Allah? Suka menumpahkan darah. Kok kita itu kok ya naif sekali, nggak mau ngomong diri kita itu buruk. Jahat. Bibit jahatnya banyak. Kisahnya itu modus-modus kadang-kadang ditambah-tambahi biar kelihatan baik. Ada yang ngomong, ya, nanti kalau saya sudah punya harta, saya akan berinfak banyak. Berinfak tuh nggak harus nunggu harta kok. Ya. Dan dia nggak paham esensi dari harta yang dia infakkan. Wong esensi ibadah itu pengorbanan. Ya. Makanya dibutuhkan ya hal-hal yang kadang-kadang ada sisi beratnya gitu loh. Ya. Untuk menunjukkan ketulusan. Biar bisa menggapai keridhaan. Kalau dia nggak sampai ke derajat agak susahnya ya gimana mencapai pengorbanan? Apa dia nggak lihat itu? Makosid dari kurban, kenapa kok hewan yang cacat telinganya, giginya ompong, kurus kerempeng dagingnya, ya nggak diterima? Ya karena kalau nggak bagus itu ya nggak layak gitu loh. Lah dia mau nginfak ya nunggu kaya dulu ya dia keluarkan ibaratnya nggak geser dari bakhil dan kikirnya. Wong yang diinginkan mengikir kebakilan dan kekikiran. Mungkin nominalnya jadi besar dia keluarkan Alphard. Tetapi Alphard buat dia kayak 500 rupiah. Ya nggak geser. Wong Allah itu sedang pengen ngeliat kamu pilih dirimu atau Allah. Itu toh aslinya tuh begitu loh. Ya. Makanya kalau kita mau ngambilnya yang ringan-ringan, yang enak-enak, nggak mau susah, ya, gimana mencapai keridhoannya? Makanya coba lihat Ibrahim diuji apa? Allah kasih hidup kamu, kasih hidup anakmu. Kalau Allah minta anakmu, bisa nggak kamu? Ya, bisa nggak? Ya, ya Ibrahim labbaik Allah. Aku jawab engkau ya Allah. Mau dipraktekkan. Tapi dat ini maha baik, diganti, kan gitu kan. Ya cuman hamba ini kadang-kadang kan nggak ngerti. Ya. Dia itu laksana bukannya berkhidmat malah kabur dari tuannya sendiri. Ibarat budak lari dari rumah tuannya. Sekarang coba lihat. Budak ini kalau pergi dari rumah tuannya kira-kira ada nggak yang ngurusin dirinya? Ya, ya nggak ada. Dia nggak punya rumah kok. Ya. Ada yang ngasih makan? Ya nggak ada. Nah, terus apa yang dia dapati? Ya pasti sempit dadanya, pasti gelisah, pasti sedih, pasti carut marut, pasti bingung, pasti kenapa? Ya, ya karena dia pergi dari yang ngurusin dirinya. Lah kenapa kok dia pergi? Dan kenapa kok dia nggak kembali? Kenapa kok hamba ini lari? Kenapa budak ini lari dari Tuhan? Karena bodoh terhadap tuannya sendiri. Gak makrifat. Gak tahu tuannya itu maha kaya. Pemilik alam semesta. Sudah mencukupi apa yang dia butuhkan segalanya. Masih nyari yang lainnya. Itu kan bodoh sama penciptanya sendiri. Ya termasuk saya.
Dia nggak tahu memang siapa yang selama ini menghidupinya kalau bukan tuannya. Ya. Siapa yang ngasih hadiah kebaikan selama ini? Siapa yang ngurus dia kalau bukan sang raja, pemiliknya yang maha kaya, pemilik alam semesta. Ya. Cuman ya memang tadi hambanya ini jahat, ya. Buruk, ya. Nggak sadar. Lebih banyak memilih yang menyenangkan dirinya. Ya. Itu loh. Ya. Ngerti syariat, ya. Belajar syariat banyak, ya. Tapi cuman buat apa? Kebanggaan. Ya. Padahal syariat itu tujuannya untuk apa? Mendekatkan diri kepada Ar-Rahman. Kan kita itu kalau nggak tahu apa yang Allah suka kan nggak bisa mendekatkan diri kepadanya. Jenengan mau mendekat kepada yang jenengan cintai. Ternyata yang jenengan cintai nggak suka tempe, jenengan kasih tempe, ya nggak bisa. Nah sudah tahu sekarang Allah suka ini suka itu, dia malah ngambilnya yang enteng-enteng, yang paling enak, ya nggak mau yang susah, ya. Pilih-pilih, ya. Subhanallah. Coba kalau kita renungi, jahat nggak manusia ini? Sebenarnya itu kalau kita lihat tuh ya jahat. Ya. Tadi dia bilang nanti kalau kaya saya mau berinfak. Padahal Allah sendiri yang kata, "Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum." Katakan wahai Muhammad, kalau kamu itu memiliki kekayaan rahmatnya Tuhanku, semuanya ini dimiliki manusia. La amsaktum, mesti kamu tahan. Khosyatal infak, pelit, takut infak. Ya. Jadi omong kosong. Ya. Nanti kalau punya baru dari awal sekarang kalau kamu bisa, dari awal tuh kamu sudah bisa. Ya. Justru kamu itu nyari kait itu tuh cuman nggak mau menderita itu loh jawabanmu ya. Ya. Itu modusnya. Ya. Cuman saya itu nggak mau menderita ya. Padahal Allah lebih tahu pemilik kebaikan. Dia nggak percaya. Tapi lihat sudah jahat begini, tuannya ini maha baik. Bisa nggak bales? Ya bisa. Ya. Tapi dia memilih bersabar dalam keadaan mampu membalas. Dia punya nama Al-Halim. Itu kita dikenalkan itu loh di kitabnya, di kalamnya itu. Agar kita itu ngerti dia. Celakanya manusia hari ini itu baca tapi nggak kenal Allah. Ya. Nggak mudeng. Ya. Nggak tambah ngerti Allah, nggak tambah dekat Allah. Nggak paham Tuhannya sendiri. La haula wala quwata illa billah. Dan tuannya ini meskipun sudah jahat, dia tuh masih terus ngasih kebaikan. Coba bayangkan ya, ini kayak permisalan. Karena manusia itu kalau nggak dikasih permisalan, nggak sampai akalnya. Makanya Allah kasih banyak permisalan. Dia itu jahat, dia kabur. Tapi misalkan kita tuh masih ngirim makanan, masih ngirim ya minuman, ngasih rumah, ngasih yang dia minta. Ya. Sudah nggak tahu diri tapi kok masih diopeni ya, diurus ya. Nggak hanya itu loh, nggak hanya itu. Bahkan Dat yang maha baik tuannya ini ya menyeru mengajaknya untuk sadar. Wallahu yad'u ila daris salam. Dipanggil. Ayo biar selamat ya. Wallahu yad'u ila jannati. Wa yad'u ilal jannah. Wallahu yad'u ila maghfirah. Ya. Diseru ke pengampunan, diseru ke surga. Itu loh ya. Ini loh. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul ausr. Allah itu pengen kebaikan buat kamu. Didahulukan bikum. Dan Allah tuh nggak sedang mau ngasih keberatan. Ya puasa itu aslinya tuh ya baik buat kamu. Harusnya tuh ya kalau pengen baik lagi ya puasa lagi gitu loh kalau mengerti ya. Tapi ya kalau hamba ini nggak paham akhirnya kan ya udah gini aja ya. Ya. Nah kalau hambanya ini mau sadar akhirnya, jadi Allah itu sebenarnya setelah
dia kabur, ya. Allah itu ya tetap rahmat, nggak pernah nggak rahmat. Dalam setiap amar kauninya, takdir kauninya, Allah itu hendak sadarkan kita kalau kita itu mau ngambil pelajaran. Misalkan, itu kan sering Allah katakan, kalau ngasih musibah, Allah akhiri ayat-ayatnya dengan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali sadar. Ya. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Nampak kerusakan biar mereka ngerasain musibahnya biar kembali. Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Kami berikan buat mereka merasakan adab yang kecil, bukan adab yang besar, dan mereka biar sadar. Ya. Dalam setiap kejadian yang terjadi pada kita, Allah itu hendak mengajari kita. Misalkan Anda itu atau saya lah, kita itu berharap kepada manusia, ya. Simpelnya pasangan kita sendirilah, ya. Dalam hidup kadang-kadang, ya, berharap agar pasangannya ini membalas dia, ya, memberikan hubungan timbal balik gitu kan. Istri ya berbuat baik biar suaminya juga baik, suami berbuat baik biar istrinya berbuat baik. Nggak sadar, kadang itu Allah itu ajarkan, ya. Coba kalau dia hidup untuk mencari timbal balik manusia, dia berbuat baik, misalkan dia lagi nyuci piring, ya. Terus lihat pasangannya kok malah YouTubean, Instagraman, mungkin sehari masih sanggup, lanjutin lagi kok terus begitu, lama-lama piringnya dilempar juga sekalian, ya. Atau ngepel malah patahin sekalian gagangnya, emosi, ya. Itu salah siapa? Ya salah kita. Salahnya ngarepin manusia. Ya. Wong itu Allah ajarkan dengan lutfnya, lembutnya, karena rahmatnya, maha baiknya. Biar itu kita kembali. Kalau dari awal kamu itu hidup untuk Allah, ya, udah, kamu mau ngapa-ngapain juga nggak ada masalah. Wong aku itu cuma ngabdi sama Allah, kan gitu. Ini kan karena bodoh sama penciptanya, nggak ngerti. Ya termasuk saya juga, ya. Kalau nggak Allah kasih hidayah gimana kita tahu? Itu kan Allah sedang ajarkan. Salahmu ngarep kok hidup demi manusia. Itu slogan hari ini, happy family, happy husband, happy wife, happy mom. Kok ditinjau dari tinjauan duniawi. Ya. Perhatikan hubunganmu sama Allah dulu. Itulah kebaikan. Ya, meskipun suami mengasihi banyak, ya, atau istrimu itu ngasih pemberian sama kamu, tapi nggak ada ruh kedekatan sama Allah, ya itu bukan happy, ya. Itu dhahiruhun ni'mah wa batinuhu adab, ya. Lahirnya nikmat, belakangnya adab, ya. Itu satu contoh saja. Agar kita itu kembali setiap pelajaran cinta yang kita taruh kepada manusia makhluk berlebihan, akhirnya Allah akan tunjukkan kalau akhirnya kita benci juga sama dia, ya. Ngomongnya I love you, ya. Terus akhirnya lihat dia melakukan sebuah perbuatan yang enggak kita suka, muak kita ngeliatnya kan gitu. Kok enggak berubah juga, benci. Ya salah siapa? Ya salah kamu. Harusnya yang dicintai Allah kok, ya. Harusnya kolbumu itu nunggalin Allah, gitu kan. Nah ini semuanya agar hamba ini sadar setelah dia lari kabur, abik, ya. Setelah dia sadar, dia oh iya. Makanya nanti juga seperti ini kadang-kadang. Kalau kamu itu merasa bisa, ya, merasa mampu, lihat, Allah akan tunjukkan padamu nanti suatu saat pada yang kamu merasa bisa itu, Allah tunjukkan bahwa kamu nggak bisa, ya. Masih ngeyel, nanti tambah pelajaran sampai dia hancur nggak punya apa-apa baru sadar nggak bisa lagi, terus baru
Ya Allah, hanya Engkau yang bisa. Lah itu dari awal ya. Harusnya kamu harus mengakui Allah dari awal. Ya meskipun dia setelah sadar ini ya lebih baik juga daripada sebelumnya yang dia sombong dan nggak ngerti sama Allah. Tapi sebenarnya Allah itu sedang ngajari dia ya. Agar dari awal jangan ngerasa bisa. Allah itu yang bisa. Ya. Nah, ketika dia akhirnya sadar tadi mau khidmat lagi, terus dia nyari Allah ya. Dia mau bersyukur setelah ingat kebaikan-kebaikan Allah yang dia peroleh, dia mau menghadap pemiliknya ya. Coba kita itu kalau sudah dijahati, normalnya gimana? Ya, saya mau tanya. Normalnya kita itu ya, kalau dijahati ya, apa yang kita lakukan? Kalau orang hari ini kan ya enak saja ya. Udah muak ngeliat mukamu ya. Wong ketahuan dari orang hari ini sukanya membuat status, mengekspresikan diri. Wong Allah minta agar kita menutup musibah, menutup apa kesedihan itu nggak boleh diperlihatkan, malah dijorkan. Ya. Ini kan dia nggak paham sama Allah. Allah tuh pengen lihat kesabaran. Yang nakdirin itu kan Allah. Kok kamu marahin keadaan perbuatan Allah? Allah itu fa'alul lima yurid, maha berkehendak. Tugasmu itu menerima kan gitu kan? Ya, setelah dia sadar, ya, kita kan marah kalau manusia. Ya. Lihat apa yang Allah katakan. Ya. Allah katakan kepada hamba-hambanya yang mau mencarinya. Ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika hambaku tanya kepadaku, nyari aku. Dia pergi pulang kemana ya? Ya. Mana tuanku di mana ya? Tuannya ngomong fa inni qarib, aku dekat. Ya Allah, ya. Ini tuh ayatnya dalam. Ya. Kalau dia paham, ya. Kalau manusia ya marah, tapi Allah itu baik, ya. Ya. Qarib, ghair ba'id, gak jauh, ya. La ghaib, bukan gak ada, tapi Allah itu qarib, dekat, ya. Bukan hanya itu, katakan, ya, bahwa rajanya tuannya ini, ya, Maha mendengar, mau mendengar semua yang kamu keluhkan sebelumnya. Setelah kamu itu ngerasain penderitaan ya. Ya nek kita itu setelah pulang, oh sudah nggak usah ngomong, malas kan gitu. Tapi dia katakan apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, aku jawab orang yang menyeru mencariku tadi. Kalau dia mencariku, menyeruku, hari Allah balik ya setelah jahat ya Allah sambut. Ya. Didengar keluh kesah kita. Didengar keluh kesahmu wahai hamba yang lari. Ya. Dia akan mendengar permintaan maaf dan permintaan ampunan. Wahai kamu hamba yang gak tahu diri. Ya. Kalau kamu punya dosa sepenuh langit dan bumi, dia juga katakan la ataituka bikuro biha maghfiratan. Akan datangkan juga ampunan sebesar itu pula. Gak ngerti. Ini zat yang maha baik. Ya. Kalau kamu akhirnya sadar, terus berterima kasih, ya, terus mau berkhidmat ngabdi lagi, apa kamu nggak tahu dia itu punya nama Asyakur, dikasih pelipat-pelipat gandaan terima kasih. Ya sudah sekarang nih kasih banyak lagi. Ya Allah, ya. Kok kayak gini ada hamba yang nggak sadar jahat sama Tuhannya, ya. Ya, masih mencari bagian-bagian banyak dirinya, ya. Nggak mau mengedepankan Robnya sendiri, ya. Dia nggak sadar dari awal eksistensi dirinya itu ya, ya kalau bukan karena Tuhannya yang nggak ada, ya. Dan kalau dia sadar yang namanya hamba budak itu bukan sedang ya berakad muawadah atau jual beli jasa. Hamba itu ngabdi itu bukan dibayar asli. Ya dia khidmat itu karena ubudiyahnya, penghambaan dirinya itu loh. Sudah dihidupi, sudah layak dia itu melakukan ini itu. Ya.
Tapi zat ini tuh terlalu baik, dikasih ganjaran gitu loh ya. Ya. Pun dia mau ngasih itu ya bukan karena bagusnya amalan hamba ini, tapi wong hamba ini sholat pikirannya kemana-mana. Kadang sholat mikir Shopee ya, kadang bisnis, kadang itu tadi ibadah-ibadah pemberian cacat itu gimana bisa dibilang baik ya. Tapi karena dia yang terlalu baik diterima gitu loh ya. Apa nggak sadar betapa baik zat yang maha mulia ini, Al-Karim ya, Ar-Rahman Ar-Rahim itu ya, nggak pernah berhenti ngasih kenikmatan sebagai bentuk pemenuhan tadi bilangan pengabdian hamba. Coba kita lihat ya, di ayatnya. Kalau kamu sempurnakan bilanganmu ya, ya walituk milul iddah, kamu sempurnakan apa yang sudah Allah minta padamu ya, agar kamu nanti mengagungkan Allah, agar kamu bersyukur atas segala kenikmatan dan petunjuk yang Allah berikan padamu. Walitukabbirullah ala ma hadakum, karena sudah ngasih petunjuk kamu. Biar kamu apa? La'allakum tashkurun. Enggak ada Allah, enggak ada kamu. Nah, gitu masih banyak minta ya. Masih banyak syaratnya mau ibadah ya. Sekali lagi ini bukan untuk hanya pendengar, termasuk saya. Agar kita sadar bahwa kita itu ya nggak jadi sekarang kita, kecuali ya karena Allah rahmati saja ya. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang bersyukur, ngerti posisi kita terhadap rahmat dan keutamaan Allah yang terlalu besar. Kok banyak memilihnya. Makanya Allah katakan wa ma kanal mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah. Nggak layak bagi orang yang beriman laki-laki perempuan kalau Allah dan Rasulnya putuskan, kalau Rasulnya putusannya amr syar'i, kalau Allah bisa jadi putusannya amr kauni, terus dia punya khiyarah, pilihan sendiri ya. Aslinya tuh kita itu nggak layak milih ya. Mau ngapain ya kita itu. Kok tanpanya kita nggak ada yang nolong, tanpanya nggak ada yang nyukupin kita ya. Makanya Allah katakan, kalau kita nggak mau memberikan apa yang dia minta, Allah bisa hilangkan kita. Dalam sebuah riwayatnya, lau anna Allah adzaba ahla samawatihi wa ahla ardi. Kalau Allah mau adab penduduk langit dan buminya semuanya, la adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Allah akan adab mereka dan Allah nggak zalim. Allah sudah terlalu banyak ya. Allah nggak dosa, Allah nggak zalim, nggak salah ya. Ya. Ya kita itu yang salah. Nyalain keadaan ya nyalain keadaan itu hakikatnya nyalain perbuatannya Allah. Ya. Allah minta kita berangkat membela di jalannya. Ya. Mengorbankan harta dan nyawa. Allah yang ngasih harta, kamu nyawa. Bisa nggak Allah minta itu keluar? Ternyata dia nggak mau. Allah katakan illa tanfiru yu'adzibakum adzaban alima. Kalau nggak mau berangkat, Allah adab kamu dengan adab yang pedih. Wa yastabdil qauman ghairakum. Allah ganti dengan kaum yang lain wala tadurruhu syai'a. Nggak ngerugiin perbuatanmu sedikit pun sama Allah. Ya rugi Allah. Ya. Kamu yang rugi. Kamu pikir yang mati itu mati, kan Allah katakan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal hum ahya. Tapi mereka hidup. Cuman kan kamu nggak ngerti kan gitu kan sebenarnya. Kalau kita mau renungi ya kembalilah ya. Ingat Allah itu besar, agung ya. Mengungguli segala-galanya ya. Semua ciptaan itu ya bergantung sama Dia. As-Samad. Ya. Al-Kabirul Muta'al, maha tinggi, maha besar. Kembali semua pujian kepadanya. Alhamdulillah. Maha terpuji, maha rahmat. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maha membalas segala kebaikan, kesabaranmu. Kamu milih yang gak enak gitu kan.
selama ini di dunia dengan pengadilan yang agung, Maliki Yaumiddin. Atas nanti dikasih janji ganjaran yang lebih besar mau diganti ya, atas ketaatan yang kita perbuat dan kesungguhan kita di dalam mengagungkan segala urusannya. Dari situlah kita ngerti hanya kepadanya lah kita beribadah dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuma Allah saja yang layak dipuji, makanya kita menyembahnya dan kita meminta senantiasa pertolongan padanya. Ini barangkali beberapa pelajaran yang bisa diambil sebagai sebuah renungan ya di bulan Syawal ini untuk mengambil pelajaran pada kita dan iktibar ya atas apa yang sudah kita lalui berupa karunia Allah kemarin. Jadilah hamba-hamba yang menyadari kedudukan Allah, mengenal Allah, kemudian rela tulus. Itulah inti agama. Ad-din an-nasihah. An-nasihah maknanya nusah, ikhlas, tulus. Kamu hanya mengharap Allah saja dan bukan selainnya. Kamu tunggalkan kolbumu dan tidak duakan kepada selainnya. Hanya Allah saja yang ada di hatimu, harapanmu, cintamu, takutmu, penyandaranmu, ya, segala-galanya. Itulah qalbun salim, itulah tauhid hakiki yang seorang hamba seharusnya berusaha untuk menggapai dan memilikinya. Jika ada kekeliruan, saya beristighfar kepada Allah dan merujuk kepada yang lebih benar. Mungkin sampai di sini saja yang bisa disampaikan. Selebihnya saya mohon maaf ya. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majelis ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa mencerahkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala alam bisawab. Jazakumullah khair.